Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 26 Desember 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi kekuatan bagi kami agar sungguh-sungguh setia apapun yang terjadi. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Nia Sayoy. Silahkan Ibu Nia. Terima kasih, selamat pagi dan selamat sahabat. Renungan kita pada pagi ini yang berjudul Pinggiran Merah, ayat inti terdapat di dalam Wahyu 2 ayat 11. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Dengan dipimpin oleh Yesus, kami turun dari kota itu ke dunia ini di atas gunung yang amat besar, yang tidak dapat menahan Yesus, dan gunung itu terbelah. Dan ada dataran yang besar, lalu kami melihat ke atas dan melihat kota besar itu, dengan 12 pondasi dan 12 gerbang, 3 di setiap sisi, dan seorang malaikat di setiap gerbang. Kami semua berseru, "Kota-kota besar, kota itu datang, kota itu berasal dari Allah, turun dari sorga, dan itu datang dan menetap di tempat kami berdiri." Kemudian kami mulai melihat hal-hal yang mulia di luar kota. Di sana saya melihat rumah-rumah yang paling indah, yang memiliki penampilan perak, didukung oleh 4 pilar yang diatur dengan mutiara. Yang paling mulia untuk dilihat, yang dihuni oleh orang-orang kudus, dan di mana ada rak emas. Saya melihat banyak orang kudus masuk ke dalam rumah-rumah itu, menanggalkan mahkota berkilauan mereka dan meletakkannya di rak, lalu pergi ke lapangan rumah untuk melakukan sesuatu dengan bumi, tidak seperti yang kita lakukan dengan bumi di sini. Tidak. Suatu cahaya yang mulia bersinar di seluruh kepala mereka, dan mereka terus-menerus mempersembahkan puji-pujian kepada Tuhan. Dan saya melihat ladang lain penuh dengan semua jenis bunga, dan ketika saya memetiknya, saya berseru, mereka tidak akan pernah pudar. Selanjutnya, saya melihat padang rumput tinggi yang paling mulia untuk dilihat. Itu hidup hijau dan memiliki refleksi dari perak dan emas, karena melambai dengan bangga kepada kemuliaan Raja Yesus. Kemudian kami memasuki ladang penuh dengan segala jenis binatang, singa, domba, macan tutul, dan serigala. Bersama-sama dalam kesatuan sempurna, kami melewati mereka, dan mereka mengikuti dengan damai setelahnya. Lalu kami memasuki hutan, tidak seperti hutan gelap yang kami miliki di sini, tidak, tetapi terang dan semuanya mulia. Ranting-ranting pohon melambai-lambai, dan kami semua berseru, kami akan tinggal dengan aman di padang gurun dan tidur di hutan. Kami melewati hutan karena kami sedang dalam perjalanan ke Gunung Sion. Ketika kami mengembara, kami bertemu dengan sebuah kumpulan yang juga sedang melihat kejayaan tempat itu. Saya melihat warna merah sebagai pinggiran pada pakaian mereka, mahkota mereka cemerlang, jubah mereka pun putih bersih. Ketika kami menyambut mereka, saya bertanya kepada Yesus, "Siapa mereka?" Dia mengatakan, mereka adalah para martir yang telah dibunuh untuk Dia. Bersama mereka ada banyak sekalian anak-anak kecil. Mereka memiliki pinggiran merah pada pakaian mereka juga. Testimonies for the Church, jilid 1 halaman 67 sampai 69. Terima kasih atas penata layanan Ibu Nia.
Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Selamat hari Sabat. Tidak banyak penjelasan roh nubuat tentang jubah putih dengan pinggiran merah ini, selain daripada mereka yang mengenakan jubah tersebut adalah orang-orang yang mati syahid karena Yesus Kristus. Namun ada banyak catatan tentang umat Allah yang mati syahid karena Yesus Kristus. Karenanya, mari kita lihat beberapa cuplikan agar kita dikuatkan melalui pengalaman mereka. Alfa dan Omega jilid 8 bab 4 halaman 64 paragraf 1 berkata tentang orang-orang Waldensia. Ada saksi-saksi Allah pada setiap zaman, orang-orang yang memelihara imannya pada Kristus sebagai satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia, yang berpegang pada Alkitab sebagai satu-satunya pedoman hidup dan yang menguduskan hari Sabat yang benar. Orang-orang Waldensia ini pekerjaannya petani, bukan orang-orang berpendidikan tinggi, tetapi mereka adalah orang-orang yang pertama di Eropa yang mempunyai terjemahan kitab suci dalam bahasa mereka sendiri. Mereka memiliki kebenaran yang tidak dipalsukan, dan karena mereka punya kebenaran yang sejati, mereka menjadi sasaran kebencian dan aniaya. Orang-orang Waldensia ini dibunuh dengan kejam. Sebagaimana dalam gambar, mereka ditusuk, mereka didorong jatuh dari ketinggian, dan sebagainya. Perhatikan, dalam kutipan ini ada 2 poin yang membedakan orang-orang Waldensia dari orang-orang di zamannya. Yang pertama, mereka percaya hanya ada satu pengantara antara manusia dan Bapa, yaitu Kristus, Anak Allah. Artinya, orang-orang Waldensia adalah kelompok non-trinitas. Sebab kaum Trinitas percaya adanya 2 pengantara, yaitu Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Namun orang-orang Waldensia tidak. Mereka percaya satu pengantara saja, yaitu Yesus Kristus, dan inilah yang Alkitabiah. Sebab Paulus tuliskan dalam 1 Timotius 2 ayat 5, karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Kemudian yang kedua, mereka yaitu orang-orang Waldensia menguduskan hari Sabat yang benar, yaitu Sabat hari ke-7, hari Sabtu. Selanjutnya, Alfa dan Omega jilid 8 bab 5 halaman 85 yang menjelaskan tentang John Wycliffe. Berbunyi, di dalam firman Allah ia menemukan apa yang sebelumnya ia cari dengan sia-sia. Di sini ia melihat rencana keselamatan dinyatakan, dan Kristus ditetapkan sebagai satu-satunya pembela bagi manusia. Ia menyerahkan dirinya sebagai pelayan Kristus dan memutuskan untuk mengabarkan kebenaran yang telah ia temukan. Kata pembela dalam kutipan ini diterjemahkan dari kata advocate dalam tulisan aslinya. Nyonya White menggunakan istilah advocate mengacu kepada firman Allah dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 yang diterjemahkan menjadi pengantara dalam bahasa Indonesia. Kata ini datang dari kata parakletos. Jadi, John Wycliffe percaya hanya ada satu parakletos dan ini sama dengan orang-orang Waldensia. Wycliffe tidak mengalami mati syahid, namun yang menarik adalah setelah kematiannya, para pemimpin kepausan melalui dekret Konsili Konstans menggali kembali kubur Wycliffe, lalu membakar tulang-tulangnya di depan umum, dan kemudian membuang abunya ke sungai terdekat. Begitu dendamnya para pemimpin kepausan terhadap Wycliffe yang mereka tidak dapat bunuh selagi dia masih hidup. Berikutnya, tentang John Huss yang terdapat dalam Alfa dan Omega jilid 8 bab 6 halaman 109 yang menceritakan, dalam sebuah suratnya yang ditujukan kepada teman-temannya di Praha, ia berkata, saudara-saudaraku, saya pergi dengan surat jaminan dari Raja untuk menemui musuh-musuh saya yang banyak. Saya menaruh kepercayaan penuh pada kuasa Allah, pada juru selamatku. Saya percaya bahwa ia akan mendengarkan doamu yang sungguh-sungguh agar dia memasukkan kebijaksanaannya dan akal budinya dalam mulutku,
agar supaya saya boleh bertahan terhadap mereka, dan agar Dia memberikan Roh Kudus-Nya untuk menguatkan saya di dalam kebenaran-Nya, agar supaya saya dapat menghadapi dengan berani segala pencobaan dan penjara, dan jikalau perlu kematian yang kejam. John Huss percaya bahwa roh yang menolong dia adalah Roh Kudus-Nya Kristus atau Roh Kristus. Yesus juga adalah kebenaran. John Huss juga menaruh kepercayaan penuh kepada Allah Bapa dan Anaknya Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Sebab Allah Bapa adalah sumber kuasa yang dikaruniakan melalui Anaknya. Nah, apa yang terjadi kepada John Huss? Dia dibakar hidup-hidup. Buku Kemenangan Akhir menyatakan, ketika api menyala di sekelilingnya, ia mulai menyanyi, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan demikianlah seterusnya ia menyanyi sampai suaranya terdiam untuk selamanya. Bisa baca dalam bab 6 halaman 114 paragraf 1. Kemudian kita lihat Luther, meski tidak mati syahid, namun pengalaman hidupnya yang penuh aniaya dan tekanan boleh jadi kekuatan bagi kita. Nah, apakah yang Luther yakini sehingga dia mendapat aniaya? Kita baca dari Alfa dan Omega jilid 8, bab 8, halaman 158 yang berkata, sahabat-sahabat Luther takut dan cemas, mengetahui prasangka buruk dan rasa permusuhan mereka terhadap Luther. Sahabat-sahabat Luther khawatir kalau surat jaminan keselamatan itu sendiri tidak dihargai, dan mereka meminta agar jangan membahayakan hidup Luther. Luther menjawab, para pengikut kepausan tidak menginginkan kedatangan saya ke Worms. Yang mereka inginkan ialah hukuman dan kematian saya, dan itu tidak masalah. Janganlah berdoa untuk saya, tetapi berdoalah untuk firman Tuhan. Kristus akan memberikan roh-Nya kepada saya untuk mengalahkan pelayan-pelayan kepalsuan itu. Selanjutnya, dalam Alfa dan Omega jilid 8, bab 8, halaman 159, kepada perkumpulan yang penuh sesak itu ia mengucapkan perkataan Kristus, damai sejahtera bagi kamu. Para ahli filsafat, para doktor, dan para penulis, katanya, telah berupaya mengajarkan kepada manusia cara untuk memperoleh hidup yang kekal, dan mereka itu tidak berhasil. Sekarang saya memberitahukan kepadamu bahwa Allah telah membangkitkan seorang manusia dari kematian, Tuhan kita Yesus Kristus, agar Dia membinasakan kematian, membasmi dosa sampai ke akar-akarnya, dan menutup pintu neraka. Inilah pekerjaan keselamatan. Kristus telah memenangkannya. Inilah berita sukacita. Pemahaman ini Luther peroleh karena dia mempelajari Alkitab dan di bawah bimbingan Roh Kristus, dan bukan para pakar pada bidangnya saat itu. Ibrani 2 ayat 14 menyatakan bahwa oleh kematian Yesus Kristus sebagai manusia, dia memusnahkan iblis dan kerajaan mautnya. Trinitas ajarkan bahwa Yesus tidak sungguh-sungguh mati, sebab jika Yesus mati, maka Allah Trinitas mati. Sebab Allah Trinitas ada 3 tapi 1 dan tidak dapat dibagi. Luther tidak percaya Trinitas. Dia percaya Yesus sungguh-sungguh mati, dan dia percaya Kristus memberikan roh-Nya kepada dia untuk berdiri teguh dan berani menghadapi pelayan-pelayan kepalsuan di zaman itu. Satu lagi, kita lihat seorang yang bernama Berquin. Alfa dan Omega jilid 8 bab 12 halaman 227 yang menceritakan tentang Louis de Berquin yang berbunyi, kereta narapidana yang ditumpanginya, wajah-wajah seram para penganiaya, kematian yang mengerikan yang akan dijalaninya, semua ini tidak dihiraukannya. Ia yang hidup dan yang telah mati, dan yang telah hidup kembali untuk selama-lamanya, dan yang mempunyai anak kunci maut dan neraka ada di sampingnya. Wajah Berquin disinari dengan terang dan kedamaian surga. Berquin percaya Yesus sungguh-sungguh mati karena kematian Yesus memusnahkan setan dan kerajaan maut serta memegang kunci maut. Dan Berquin percaya bahwa Yesus ada di sampingnya. Bagaimana caranya Yesus boleh hadir?
melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus. Jadi, Louis de Berquin percaya akan Roh Kristus dan bukan Allah Roh Kudus. Louis de Berquin adalah non-trinitas. Inilah contoh-contoh dari orang-orang yang mati syahid pada zaman kegelapan, karena mereka sungguh-sungguh setia kepada Allah Bapa dan Anaknya Yesus Kristus. Dan memang Alkitab berkata dalam 2 Timotius 3 ayat 12 yang berbunyi, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Bahkan Yesus berkata dalam Yohanes 16 ayat 2 yang berkata, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka yang mati saat ini percaya yang firman Allah nyatakan dalam Yohanes 12 ayat 25. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Dan ada tanda khusus pada jubah mereka, sehingga kehidupan mereka tetap menjadi kesaksian sampai di surga nanti, yaitu pinggiran merah. Orang-orang yang mati syahid ini mengenakan jubah putih dan memiliki pinggiran merah pada jubahnya, sebagai tanda bahwa mereka adalah orang-orang yang mati syahid, martir bagi Yesus. Tetap setia, saudaraku dalam Tuhan, tetap setia kepada Allah Bapa dan Anaknya apapun yang terjadi, sebab mengenal Bapa dan Anak adalah hidup yang kekal. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, satu-satunya Allah yang benar yang kami sembah selalu melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas penjelasan ringkas tentang orang-orang yang mati syahid bagi Yesus Kristus. Mereka mempunyai tanda khusus pada jubahnya yang mengingatkan bahwa mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh setia kepada Anak Allah, apapun yang terjadi. Tuhan, tolong kami agar kami juga Engkau kuatkan dengan roh Anak-Mu, sehingga masing-masing kami berdiri teguh, meski maut sekalipun mengancam. Tolong kami ya Bapa, waktunya semakin singkat, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.